Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Kali ini saya kembali menyapa teman-teman lewat podcast saya, Psikosomatik Dr. Andri. Dan pada kondisi saat ini mungkin di masa pandemi kita tidak akan selalu berbicara tentang masalah COVID-19, tetapi bicara tentang sesuatu hal yang mungkin tidak banyak orang perhatikan, yaitu tentang hubungan kita sehari-hari. Nah, banyak orang yang mengatakan belakangan ini kepada saya bahwa mereka ini mengalami suatu kondisi yang disebut toxic relationship. Nah, toxic relationship ini sendiri sebenarnya adalah situasi di mana seseorang berada pada keadaan yang membuat dia mengalami suatu keadaan tidak nyaman dengan kondisi kesehatan jiwanya. Dan kalau kita melihat masalah yang berkaitan dengan hubungan yang beracun atau toxic relationship ini sebenarnya sudah sering dikaitkan dengan berbagai macam masalah kejiwaan. Tentunya kita berharap pada kesempatan kali ini kita membahas tentang satu-satu gejalanya. Dan sebagai dokter jiwa tentunya saya lebih banyak akan memfokuskan juga pada apa yang disebut sebagai kondisi gangguan kejiwaan dan latar belakang yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita berbicara tentang toxic relationship atau hubungan yang beracun ini, kita perlu melihat bahwa ini bisa terjadi pada perempuan dan pada laki-laki. Jadi tidak hanya selalu, perempuan yang menjadi korban ya, karena banyak di antara teman-teman mungkin merasa bahwa kayaknya kalau kayak gini tuh banyakan perempuan yang jadi korbannya. Betul, tetapi tidak selalu. Karena banyak juga di antara teman-teman laki-laki juga yang mengalami hubungan seperti ini. Khususnya ketika mereka mempunyai, seseorang yang berkaitan dengan masalah-masalah gangguan kepribadian. Nah, kalau kita melihat tandanya sendiri tuh sepertinya apa sih? Biasanya toxic relationship bisa dikaitkan dengan suatu keadaan di mana orang tersebut memiliki ketidakmampuan untuk mendukung, ya, mendukung seseorang ataupun pasangannya di dalam hal ini. Kemudian juga biasanya salah satunya adalah tidak adanya komunikasi yang baik ya di antara kedua orang ini, dalam hal ini pasangannya. Saya tidak akan membedakan perempuan dengan laki-laki pasangannya, bisa juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan pada pasangan homoseksual maupun pada pasangan heteroseksual. Jadi tidak terlalu berbeda. Intinya adalah hubungan antara dua orang di dalam hubungan pasangan. Kemudian, juga dikaitkan dengan adanya kecemburuan, ya, jealousy, yang mana salah satunya sangat cemburuan, mungkin juga sangat mengatur, ya, ini juga salah satu juga yang paling penting dikaitkan dengan tanda-tanda, toxic relationship gitu. Salah satu yang paling dominan memang adalah bagaimana seseorang itu bisa jadi sangat controlling terhadap yang lainnya. Dari sisi pakaian, dari cara, eee, dia bersikap ya, jadi ketika kita berada pada pasangan kita, menjalin suatu hubungan, kita malah jadi orang yang bukan apa adanya gitu ya, kita nggak menjadi apa adanya diri kita gitu. Nah ini tentunya kan menjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu ya buat kedepannya. Karena kita berharap pada saat kita berada pada hubungan itu, kita menjadi apa adanya, menjadi orang yang benar-benar bisa menampilkan diri kita. Nah, kalau misalnya punya pasangan yang semuanya ngatur kita seolah-olah kita harus berada pada, kondisi yang selalu dia inginkan tentunya kan tidak baik buat kedepannya. Ada juga ketidakjujuran yang mungkin bisa dikaitkan karena salah satu pasangan berharap dia lebih baik daripada yang lainnya, ataupun dia merasakan, kalau misalnya dia jujur, maka dia tidak mendapatkan. Atau mungkin sebagai langkah manipulatif ya, kebohongan tentunya ini juga salah satu yang penting untuk diperhatikan.
juga dikaitkan dengan bagaimana pola-pola disrespect ataupun yang kita bilang tidak menghormati pasangannya dengan baik. Nah, teman-teman, kita perlu melihat dalam konteks, psikiatrik atau gangguan kejiwaan sendiri, maka banyak orang-orang yang berada pada hubungan yang toksik ini sebenarnya mereka berada pada kondisi punya pasangan yang punya kepribadian bermasalah. Biasanya adalah mereka yang punya pasangan dengan ciri kepribadian psikopatik ya atau antisocial behavior atau antisocial personality disorder atau gangguan kepribadian antisosial. Kalau kita lihat memang orang-orang yang punya kepribadian psikopatik atau antisosial itu lebih dominan mereka sangat manipulatif. Ya, mereka manipulatif, mereka juga seringkali dominan sangat, mudah membuat orang lain itu, eee, dimanfaatkan ya, dimanfaatkan dalam artian ini. Nah, menariknya, orang-orang seperti ini merasa dia itu selalu benar. Jadi dia tuh merasa orang lain itu yang salah, dia yang benar. Dan salah satu yang paling menarik juga di dalam konteks ini, terkadang sifat dari kondisi ini tuh tidak selalu muncul di awal. Kenapa? Karena banyak di antara orang-orang yang mengalami situasi seperti ini tuh sebenarnya problemnya itu dari awalnya itu tidak terlalu dominan, kelihatan gitu ya. Bahkan di awal-awal hubungan tuh mungkin bersifat memanjakan, memuja ya. Dan ini yang juga seringkali problem buat kedepannya karena nantinya banyak juga di antara mereka yang sering bermain sebagai korban atau playing victim. Playing victim ini juga menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang dia korbankan, dalam hal ini pasangan yang dikorbankannya. Karena dengan menjadi, korban, dia merasakan mendapat suatu keuntungan. Nah, ini juga didukung oleh sifat manipulatif dan pandai berkelit, dalam artian dia pandai, speak-speak iblis lah kalau orang anak-anak muda sekarang bilangnya ya. Jadi kalau kita melihat problem yang berkaitan dengan situasional dalam konteks gangguan, yang berkaitan dengan masalah kepribadian dan kondisi toxic relationship, kita harus melihat konteksnya bahwa memang kemungkinan pasangan kita ini mengalami gangguan kepribadian. Jadi kalau demikian mau berbicara komunikasi sebaik apapun dengan orang tersebut akan sulit. Dan inilah mungkin saatnya kita meninggalkan hubungan yang toksik ini atau hubungan yang tidak benar ini. Problem yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini kadang-kadang menciptakan suatu permasalahan yang bukan hanya mudah diselesaikan, terkadang bisa bertahun-tahun. Ketika seorang perempuan berada pada kondisi seperti ini, maka saya berharap bahwa perempuan punya independensi yang lebih baik. Mengapa? Karena kalau dia punya independensi yang lebih baik, dia bisa memutuskan hubungan segera. Dia tidak bergantung baik secara psikologis maupun finansial kepada orang tersebut. Memang hubungan yang lama tentu apalagi dengan penuh perasaan pasti akan menimbulkan suatu perasaan yang nyaman, yang sudah terbiasa. Terkadang belum tentu nyaman, tetapi karena sudah lama dan terbiasa, si orang ini ada ketakutan. Banyak hal-hal bisa terjadi ya ketika orang yang berhubungannya satunya punya kepribadian tertentu, misalnya kepribadian dependent, si pasien ini biasanya akan lebih tergantung dengan orang-orang yang berkepribadian dependent ini. Mereka merasa, waduh, kalau saya lepas dari laki-laki ini, saya nanti siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang bisa bantu saya? Walaupun dia suka kasar dan manipulatif, tapi lumayanlah kalau dia ada tentunya bisa membantu saya. Padahal kalau dihitung-hitung mungkin dia lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan dalam hubungan ini. Tapi kadang-kadang ketika kontekstual otak kita itu berkaitan dengan perasaan dan pikiran yang berkaitan dengan hubungan antara dua orang, baik
hubungan pacaran maupun pernikahan, seringkali rasional thinking-nya nggak jalan, ya prefrontal cortex-nya, tempat kita bagian otak tempat kita berpikir rasionalnya nggak jalan, yang lebih jalan itu adalah amigdalanya. Jadi ini satu problem yang mungkin perlu dipahami juga ya oleh teman-teman, bahwa ternyata tidak mudah mendapatkan suatu proses yang istilahnya tuh menyenangkan semuanya ketika berada pada hubungan toksik itu. Kita pingin keluar dari sana, tetapi kok kita kayaknya malah terjebak di dalam situasi tersebut, apalagi kalau si pasangan kita ini sangat manipulatif dan pintar sekali ya memanfaatkan. Karena bagaimanapun orang yang punya kepribadian psikopatik ya, orang yang biasanya manipulatif ini, itu sangat mudah untuk ya kalau kita bilang tuh apa ya, memanfaatkan sampai orang itu nggak nyadar kalau dia dimanfaatkan ya. Jadi ini problem yang sebenarnya bisa terjadi pada banyak kasus. Nah, salah satu yang saya selalu tekankan adalah kita sebagai pasangan nggak boleh saling tergantung yang berlebihan kepada pasangan kita. Kita harus mandiri. Kita juga tidak boleh terlalu naif mengatakan pada diri kita bahwa kita bisa mengubah orang tersebut. Tidak ada yang bisa mengubah dirinya selain diri orang itu sendiri. Jadi teman-teman harus perhatikan juga, jangan terlalu naif dengan kondisi seperti ini. Lihatlah apa adanya. Dan jika teman-teman memang membutuhkan bantuan profesional, bisa teman-teman datang ke psikolog atau ke psikiater. Dan kalau memang kondisinya berkaitan dengan pasangan, tentu ada lebih baik lagi kalau berdua yang datang, tidak hanya sendirian. Tetapi kalau memang ingin menguatkan diri saja dan ingin berusaha lepas dari kondisi tersebut, kondisi yang toksik, maka teman-teman bisa datang sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan bantuan support dari profesional. Demikian apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hubungan toksik. Mudah-mudahan kali ini teman-teman bisa memahami berkaitan dengan hal tersebut. Saya berharap teman-teman selalu berbahagia dan teman-teman menjadi manusia yang sehat jiwanya. Karena hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak sehat secara mental akan merusak kesehatan jiwa kita dan tentunya akan menurunkan kualitas hidup kita. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat jiwa.